Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyir rahmah sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang sangat kita hormati bersama Profesor Dr. Quraish Shihab, semua yang di sini, Pak Rektor, Dekan, semua yang saya hormati juga hadirin. Niki langsung saja, saya tadi sudah deal-dealan sama Pak Kures untuk jadi provokator. Tapi provokator keilmuan. Kenapa tadi ini sarjana arsitek tapi ngomong tata bahasa meneladan, tidak tahu saya. Begini ya, saya akan bikin mukadimah nanti yang menyempurnakan Pak Kures. Jadi ilmu tafsir itu dimulai dari satu dialog umum. Dialog umum itu bisa perwakilan atau ungkapan atau apa saja. Misalnya begini, ketika ada orang baik itu Allah berjanji wa allawistaqamu alat tariqah la asqainahum ma'an ghadaqah. Kalau mereka benar, perilakunya benar, saya kasih air yang segar. Tentu kalau kita tahu orang berkecukupan air itu tidak cukup segalanya. Tentu kita butuh makan, butuh macam-macam. Tapi Allah hanya menyebut ma'an ghadaqah. Semua mufassir sepakat, kata ma'an ghadaqah ini ibaratun an raghadil ais. Bahwa ini adalah maksudnya adalah hidup yang nyaman, bukan sekedar berkebutuhan apa? Air. Begitu juga beberapa ayat yang warka'u ma'arrogi'in wasjud, itu bukan sekedar sholat itu bentuknya ruku atau sujud, tapi sholat yang sempurna, yaitu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan apa? Salam. Dan itu akhirnya butuh teladan, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian di balik teladan itu ada ilmu diroya. Saya termasuk orang yang baca banyak tentang diroya. Karena korban bulian, jadi ulama itu saling membuli, saling mengerjain ini. Jadi suatu saat Nabi Musa itu tanya sama Allah, nggak terima. Memang Nabi Musa ini Nabi paling usil. Untung kita nggak jadi umatnya, kalau jadi umatnya ikut usil. Makanya kalau yang usil itu umatnya Nabi Musa itu, Nabi Muhammad. Nabi Musa itu tanya sama Allah, ya Allah kenapa engkau menjelaskan tentang engkau? Ada kata-kata la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Bahwa Allah itu Tuhan yang tidak terkena kantuk. Sinah itu kantuk, wala naum dan tidak terkena tidur. Allah tidak jawab, tapi Nabi Musa disuruh megang kaca tipis itu. Pegang, Musa ini jaga. Ya Gusti, jaga ternyata tuyut ngantuk gitu Pak Fatul Wahid. Langsung pecah. Kamu jaga gitu ngantuk langsung pecah. Bayangkan saya yang jadi Tuhan. Kalau ngantuk sedikit saja alam bisa rusak semua. Terus baru tahu dia, oh penting penjelasan sinatun, tidak ngantuk itu. Kalau rektor kadang-kadang ngantuk boleh Pak Fatul Wahid, enggak apa-apa. Ya. Karena tidak Tuhan, enggak apa-apa. Ngantuk ya enggak apa-apa, salah ya enggak apa-apa. Marah ya enggak apa-apa, karena bawahnya enggak berani negur. Yang enggak boleh salah itu anak buah. Saya ini kata pejabat UI itu Dewan Pembina, jadi memang berhak jelas Pak Rektor dalam struktur. Itu kalau pakai struktur UI, kalau pakai struktur ulama lebih boleh lagi. Jadi diroyah itu penting, karena dengan diroyah itu yang disebut Quran datar, itu kemudian punya makna yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak punya diroyah, maka kesannya Quran itu nyuwun sewu itu datar. Itu masalah besar bagi kita sebagai peneliti Quran. Makanya kadang-kadang itu butuh, tadi saya bilang sedikit provokatif. Karena diskusinya ulama itu juga dimulai dari provokasi. Saya sedikit cerita perdebatan ulama yang ekstrim. Mu'tazilah itu berpendapat Allah itu hanya menghendaki kebaikan. Karena Allah itu melarang keburukan. Kalau Allah menghendaki keburukan ini paradok. Bagaimana mungkin melarang tapi menghendaki. Jadi Mu'tazilah bingung kalau ngartikan ayat fayudillu wa mayasa wa yahdi mayasa. Terus kata Imam Sanusi itu pengarang kitab Ummul Barohin. Berdebat begini, kalimatnya begini. Idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Kalau kejelekan itu Allah tidak menghendaki, maka banyak di alam raya ini kejadian yang Allah tidak tahu. Jadi kalau Allah dilapuri, ya Allah di dunia banyak maksiat. Waduh itu di luar kekuasaan saya, itu kan masalah ya. Kadang-kadang jawaban provokatif gini itu bisa menghentikan lawan debat.
Tapi kata Izzuddin bin Abdissalam yang punya gelar Sultanul Ulama, kamu jangan benci sama Mu'tazilah di konteks ini karena niatnya itu supaya enggak nisbatus syar'i ilallah. Supaya kejelekan tidak diisnatkan ke Allah, tidak disadarkan ke Allah. Itu juga ajaran Allah, ma'asobaka min hasanatin famin Allah, wa ma'asobaka min sayyatin famin nafs. Tapi ahli sunnah tetap saja berpikir khairihi wa syarrihi min Allah. Nah, tapi enggak boleh ditanyakan ya. Kalau kamu tanya ini tak cap jadi umatnya Nabi Musa, enggak boleh tanya bab qada qadar. Karena panduannya Rasulullah SAW ngendikane idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau sudah diskusi qada qadar kamu harus diam. Yang bicara kriminal, pidana. Tapi saya memberi contoh betapa perdebatan diroyah itu penting. Nabi wa Khalilur Rahman Ibrahim itu juga sering debat malah sama Allah, enggak sama Pak Kores atau sama Pak Rektor. Suatu saat Nabi Ibrahim itu mau meninggal. Kata malaikat Israel, Ibrahim kamu mau meninggal? Enggak, saya tidak mau meninggal. Kenapa? Karena saya gelarnya Khalilur Rahman, kekasih Allah. Hubungannya apa? Aro'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih membunuh yang dikasih ini enggak benar? Malaikat kan enggak biasa debat. Naik Israel, tanya, ya Allah ini logikanya gini, ini gimana ini? Enggak pernah kuliah malaikat, enggak bisa debat malaikat. Allah itu enak saja jawabnya. Bilang ke Ibrahim, wahal ra'aita habiban yakrahu ajal ko habibah. Masa katanya kekasih Allah ketemu kekasihnya enggak siap? Oh iya, mati enggak apa-apa, mati enggak apa-apa. Jadi kalau kamu takut mati itu belum kesayangan Allah. Kok takut semua toh? Padahal enggak kaya juga, enggak makmur juga, tapi takut mati. Nah, itu juga ada dialog. Sehingga ilmu ini menjadi hebat itu karena banyaknya dialog. Yang terakhir saya ini Sohibul Bait, jadi nanti Pak Kures yang ngetikan. Ya, saya hanya provokasi supaya nanti Pak Kures pakai ilmu yang kelas A, bukan kelas muhibban kata Pak Rektor tadi. Itu ya provokatif. Muhibbin itu sudah luar biasa. Kalau mustame malah turu terus ngantuk itu kalau di Indonesia. Muhibbin itu sudah luar biasa. Ada sekian debat-debat yang misalnya begini di tafsir Tobari. Kita sebagai penekun fikih, saya ini sudah menghormati jenengan, penekun bondak pokoknya kita ini penekun fikih. Itu yang namanya qasar sholat itu ya sholat rubaiyah dikosor menjadi sunaiyah, duhur menjadi 2, asar menjadi 2. Ya jangan ngosor maghrib jadi 1,5. Juga ngosor subuh menjadi apa? 1. Yang boleh dikosor itu yang sholat apa? Rubaiyah yang jumlahnya 4. Ini kalau nggak diajari ini bahaya ini. Sudah pakai nama Islam terus ngosor sholat maghrib bisa repot. Tapi Imam Tobari ngendikan, apapun hebatnya mufassir itu dia terjebak oleh mindset fikihnya. Karena dia fikih ya qasar itu qasrus sholat itu ya 4 menjadi 2. Tapi kata Imam Tobari dalam tafsirnya ini umut tafasir. Nanti Pak Kures bisa menjelaskan. Nggak ada tafsir kecuali nginduk kitab namanya tafsir Tobari, umut tafasir. Itu digelari lam yu'allaf fil Islam misluh, enggak ada karangan sehebat tafsir Tobari kecuali Al-Misbah. Tenang mawon misalnya. Tenang mawon ini Mbak Caca agak terima, saya ini kan Mbak Naswa agak terima itu ngelihat saya sama abahnya terus ya kecuali enggak apa-apa sudah ini tamu harus dihormati sudah kecuali. Saya rileks saja. Falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladina. Itu kata Imam Tobari, qasrus salat menjadikan salat 4 menjadi 2 itu ya bagian dari qasrus salat, tapi qasrus salat itu bisa yang pernah wajib menjadi tidak wajib. Misalnya salat itu wajib menghadap ke kiblat, gara-gara kondisi darurat tidak wajib menghadap apa? Kiblat. Salat normalnya enggak boleh gerak di atas 3 kali, tapi gara-gara kondisi darurat boleh gerak di atas 3. Itu juga qasrus sholat. Menjadikan yang wajib menjadi tidak wajib, yang pantangan menjadi boleh. Sehingga pesannya Mbah Mun, guru saya, Kiai Maimun, juga pesannya Bapak, tafsir biarkan tetap tafsir, jangan mengganti kalimatun jami'ah atau lafdun jama' yang ada di Quran. Karena kalau tafsir membentuk nanti menjadi mudhoyik, mempersempit makna Quran. Coba kalau sampean belajar tafsir, ya Yuhannas mesti ya ahla Makkah. Kok budu robbakum. Kalau nuruti tafsir kan, oh ini perintah ke ahli Mekah, saya kan orang Indonesia. Sama salah itu. Misalnya tahajud, wa minal laili fatahajjat bi. Fatahajjat ya Muhammad ya Rasulullah. Saya kan tidak Nabi Muhammad, berarti enggak kena perintah itu. Masalah besar itu.
Jadi memang tafsir itu harus, tadi saya sudah matur Pak Kures, di pondok itu jarang orang nulis tafsir. Karena sudah diancam man fasarul Quran biro'ihi fal yatabawa maq'adahu minan nar. Jadi nulis tafsir itu ya kayak pesen tiket, gak usah diteruskan. Nah yang masalah itu biro'ihi, kebetulan Pak Kures baca banyak, saya juga baca banyak. Pak Fatul Wahid karena ingin naik kelas ya baca banyak, nanti setelah nggak rektor ngiyai lagi Pak Wahid ini. Karena kecilnya tuh ngaji di bawah saya di Kudus, di Muawanah. Saya nggak tahu kok jadi rektor. Nggak tahu, makanya dia tadi dalil-dalil kayak wong pinter gitu kan. Saya juga heran. Masa di depan Pak Kures, di depan saya tetap dalil itu luar biasa. Hebat itu, hebat. Luar biasa itu. Pokoknya hebat. Anda harus bangga punya rektor seperti ini, harus bangga. Ya gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Bah. Mohon maaf Gus Bah, dalilnya kalau salah tadi. Selanjutnya kami mohonkan Prof. Kures untuk meneruskan ngaji barengnya. Ya, dipersilakan Prof. Kures ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor yang saya hormati, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa seindah Gus Baha. Ini lain. Tapi baiklah. Tadi kita disampaikan makna dari judul kita. Memahami Al-Quran dengan meneladan. Tidak pakai. Bagus. Saya juga waktu pertama lihat surat itu, saya bilang ini pasti perang I. Baru saya tahu sekarang, oh memang disengaja I-nya dibuang. Tapi waktu saya renung-renung itu, saya ingin balik. Kalau di sini memahami Al-Quran dengan meneladan Rasulullah, bisakah kita berkata meneladan Rasulullah itu harus memahami Al-Quran? Karena kalau Anda tidak paham Al-Quran, Anda tidak bisa meneladan. Jadi lari di tafsir. Meneladani bisa menjadi sama dengan memahami. Memahaminya bisa sama dengan meneladaninya. Kenapa? Karena sosok Rasulullah itu adalah penjelmaan dari tuntunan. Sayyidah Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran. Jadi kalau Anda mau faham Quran, lihat Rasulullah bagaimana itu. Kalau Anda mau meneladan Rasulullah, fahami Al-Quran. Jadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita melangkah lebih jauh. Kalau kita merujuk ke Al-Quran, paling tidak, saya belum pernah meneliti semua kosakatanya, tetapi paling tidak ada 3 kata yang digunakan Al-Quran dalam konteks keteladanan. Yang pertama, uswah. Yang kedua, qudwah. Yang ketiga, ittiba. Kita tadi ayat yang dibaca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
pada sosok Nabi Muhammad, pada kegiatannya, pada sunnahnya, pada gerak-geriknya, pada langkah-langkahnya, itu ada keteladanan yang kamu bisa ambil dari sana. Itu uswah. Yang kedua, itu di Al-Quran, kata qudwah, kita temukan ketika Allah membicarakan nabi-nabi sebelum ini, terus ada perintah kepada Nabi Muhammad. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahum iqtadi. Iqtadi. Jadi bukan ta'assa. Kita, apa bedanya uswah dan qudwah? Kalau kita kembali kepada Al-Quran, uswah digunakannya untuk menggambarkan upaya meneladani sosok orangnya. Tetapi qudwah digunakan oleh Al-Quran untuk meneladani kandungan petunjuk, bukan orangnya. Beda kan? Sekarang kita mau bertanya, Nabi Muhammad tidak disuruh, kita pun tidak disuruh untuk meneladani nabi-nabi terdahulu. Tapi kita disuruh uswah, meneladani sosok ini. Kalau kamu teladani sosok ini, itu sudah kamu teladani Al-Quran. Nabi Muhammad itu nabi-nabi hebat-hebat. Tapi ada dia punya kegiatan, ada dia punya sikap yang jangan teladani itu. Karena dia pakai qudwah. Nah, kita ambil contoh. Itu Nabi Ibrahim dinamai juga uswah. Tetapi laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah walladzina amanu ma'ahu uswatun hasanah. Baru dia lanjutkan illa qaula Ibrahim. Kamu boleh contohi dia kecuali satu. Sudah dikecualikan. Kecuali apa? Dia setelah mengetahui bahwa ayahnya tidak mungkin akan beriman, dia masih mau doakan. Jangan tiru itu. Jadi tidak mutlak loh. Kita lihat Nabi Musa. Hebat Nabi Musa. Tapi ada yang tidak bisa diteladani dia. Mau lihat contohnya. Waktu dia kembali dari pertemuan dalam 2 tanda petik dengan Tuhan. Dia dapati kaumnya menyembah anak sapi. Dia marah, dia lempar itu al-alwah, dia tarik rambutnya saudaranya. Itu perlu diteladani atau tidak? Tidak. Dia katakan khutbah. Nabi Yunus. Kita lihat sekarang. Kita disuruh tidak usah banyak masalah. Semua yang ada dipraktekkan oleh Nabi Muhammad, silahkan contoh. Itu sebelum kita jauh, kita pahami. Yang ketiga, ittabi'u. Apa itu? Fa'aminu bihi wattabi'uhu. Percaya pada, telah datang kepadamu seorang nabi yang ummi dan seterusnya, baru percayalah kepadanya dan ikuti dia. Hanya saja kita lihat ittabi'u itu beda dengan tabi'ah, itu beda dengan ittaba'ah. Kalau tabi'ah mengikuti, Anda bisa berkata, bayangan saya mengikuti saya. Tapi kalau ittaba'ah, itu bersungguh-sungguh kamu mengikuti. Kenapa bersungguh-sungguh ya Allah? Bersungguh-sungguh mengikuti. Sebelum bersungguh-sungguh mengikuti, kamu harus bersungguh-sungguh memahami apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad, baru kamu ikuti. Jangan sampai itu kekhususan buat dia. Ada satu orang, satu orang berkata, saya mau ikuti Nabi Muhammad. Bagaimana? Dia kawin banyak, saya mau kawin juga. Boleh enggak? Ibu, boleh enggak?
Syekh Ali Jum'ah, itu mufti Mesir, sekarang sudah pensiun. Dia katakan orang yang berkata begitu sombong dan bodoh. Dia sombong, dia mempersamakan dirinya dengan Rasulullah. Dan bodoh, dia tidak tahu mengapa Rasulullah kawin banyak. Jadi ittabi'u, pelajari bahwa ini demikian, tahu apa sebabnya begitu, baru ikuti. Karena ternyata kita, oke. Sebelum lanjut lagi, kita mau berhenti sejenak di sini. Kenapa Allah memerintahkan kita mengikuti sosok itu walaupun Anda tidak paham Quran? Ya kan? Karena sama dengan Quran. Saya mau cerita. Saya dulu waktu ujian PhD saya, sampai sekarang saya masih ingat satu pertanyaan dari penguji. Dia tanya begini, "Hei, coba terangkan pada saya makna hadis kuntu nabiyan wa adam bainar ruhi wal jasad." Saya telah dipersiapkan Allah menjadi nabi, sedang waktu itu Adam masih dalam proses kejadian. Jadi dalam dua tanda petik, Tuhan sudah punya rencana. Dia sudah siapkan segala sesuatu. Saya waktu ditanya itu tidak bisa jawab. Jadi, bagaimana? Akhirnya saya jawab begini. Saya merasa saya diilhami sesuatu jawaban. Saya jawab, itu persoalan metafisika. Tidak ada yang bisa jawab soal metafisika. Dia terus, itu guru saya masih hidup sampai sekarang, sudah tua. Istata'tal harap. Kamu berhasil menghindar dari jawaban. Setelah selesai beberapa hari saya berkunjung sama dia. Saya bilang, saya mau tahu apa jawabannya itu. Dia cerita panjang. Dia cerita bahwa memang Nabi Muhammad sudah dipersiapkan oleh Allah sejak awal. Ini kesayangan saya. Ini saya akan didik sendiri. Ini saya akan pilihkan yang terbaik buat dia. Baru dia cerita, bagaimana itu? Kenapa ayahnya meninggal sebelum dia lahir? Kenapa begitu lahir lantas ibunya antar dia ke ini? Begitu dikembalikan meninggal ibunya. Kenapa dia tidak pandai membaca? Kenapa dia dilahirkan, tumbuh besar di ini dari Mekah? Itu rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Baru dia katakan, ada 4 faktor penting yang bisa membentuk manusia. Yang pertama, ayahnya. Ayah itu bisa membentuk. Yang kedua, ibunya. Yang ketiga, bacaannya. Yang keempat, lingkungannya. Allah tidak mau keempat faktor ini mempengaruhi Nabi Muhammad. Itu persiapan. Jadi meninggal ayahnya, setelah selesai tugasnya membuai, ambil kamu tidak ada tugas lagi. Ibunya begitu ini, kasih yang lain. Tidak ada pengaruh ibu. Dia ingin mendidik. Itu sebabnya Nabi bersabda, adabani Rabbi fa ahsana tadi. Tuhan yang mendidik saya. Lulus ujian, oh ini sudah lulus nih. Teladani aja dia. Tidak baca Quran, tidak mendalam pengetahuan tentang Al-Quran. Teladani aja dia. Gimana? Nah, jadi beda dengan nabi-nabi yang lain. Pendidikan Tuhan terhadap Nabi Muhammad itu jelas sekali kalau Anda baca Quran. Ditegur, walau sudah baik.
Karena dia harus memberikan yang terbaik. Baca itu. Sedang duduk, bertemu dengan tokoh-tokoh kaum musyrik Mekah, datang Abdullah bin Maktum, teriak, Nabi Muhammad, hei jangan, tidak begitu. Hanya mukanya masam, manusiawi. Tapi ditegur, abasa wa tawalla. Datang orang-orang munafik. Minta izin, wahai Nabi, saya tidak bisa ikut perang. Nabi berkata, tidak usah, ditegur. Lima adin talahum. Hatta yatabayyana. Kenapa kamu izinkan dia pergi sebelum kamu buktikan bahwa kamu bohong? Hubungan dengan istri mengalah dalam apa sih istilahnya itu Gus Pak? Jadi Nabi ini pergi ke rumah salah seorang istrinya, agak lama di sana, dikasih madu. Pulangnya pergi ke rumah Aisyah atau ke Hafsah, terus kau punya mulut agak kurang enak nih. Kamu makan apa? Ya, saya tidak makan apa-apa, saya cuma makan madu. Oh itu madu jelek itu. Terus dia, oke deh, saya tidak akan makan lagi di sana. Tapi jangan bilang-bilang sama orang. Ditegur oleh Tuhan. Itu pengajaran. Jadi dibentuk. Teladani. Oke, itu sebabnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu aman. Kita yang diteladani itu Rasulnya atau orangnya. Kalau kita baca ayat ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dalam sosoknya sebagai Rasul, ya kan? Tetapi ada ulama berkata begitu ini. Kan di Al-Quran juga ada dikatakan atau Allah memerintahkan qul innama ana basyarun mithlukum. Saya ini manusia seperti kamu. Dijawab oleh yang lain. Jadi dia bilang semuanya. Apapun. Wah, beda pendapat. Sahabat juga nanti kita lihat. Ada lagi yang berkata. Bukankah Al-Quran menyatakan. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Sama tadi yang dijelaskan Gus Bain. Apa namanya? Apa tadi yang dijelaskan ini menyangkut oke deh sebentar saya ingat. Saya bisa berkata mencela orang, siapa sih? Itu kan dia cuma pegawai rendah. Dia di samping pegawai rendah ada tugasnya yang lain. Bisa juga saya puji. Oh dia itu tidak lain kecuali penyair untuk menunjukkan hebatnya dia. Walaupun sebenarnya itu istilahnya dalam ilmu bahasa qasr idhafi. Yang penting. Beda pendapat ulama. Yang kita teladani itu dalam konteks kerasulannya. Ataukah dia sebagai manusia. Ada sahabat Nabi. Pokoknya apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Kalau dia bisa lakukan. Nabi Muhammad pakai baju apa? Oh baju warna kuning. Pakai sendal apa? Dia ikuti itu Abdullah bin Umar. Oh dia ke masjid. Lewat jalan itu. Dia sebenarnya rumahnya bisa langsung ke masjid sana. Tapi karena Nabi Muhammad lewat sana. Ini. Ada yang katakan. Kita harus lihat. Ada dalam kedudukan sebagai Rasul, ada dalam kedudukan sebagai manusia seperti kita. Sehingga kalau merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi, sebagian besar mereka itu membagi
sosok Sayyidina Muhammad ini dalam beberapa bagian. Sekali dia sebagai Rasul. Sebagai Rasul apa? Oh, dia sholat subuh 2 rakaat. Ikuti dia. Kalau dia ke masjid di waktu subuh, sambil nunggu jemaah baring-baring di masjid, itu bagaimana? Diteladani juga atau tidak? Atau itu dalam kedudukannya sebagai manusia? Beda pendapat lah. Ada yang sampai sekarang itu ada kan yang nunggu ini. Ada yang enggak, itu kan Nabi capek nunggu. Senang makan paha kambing. Harus senang juga. Maka mereka bagi. Ada Rasul, ada mufti, ada hakim, ada sebagai personal. Sebagai personal ada yang khusus buat dia, ada yang kita bisa. Saya beri contoh. Hind suaminya, untuk ibu-ibu nih, bapak-bapak jangan marah. Dengar dulu. Ibu-ibu, kalau suami punya duit, kikir, boleh enggak dicuri duitnya? Bapak-bapak diam. Bapak-bapak diam. Nah, nanti fatwanya dari Gus Baha. Ini perempuan datang, saya punya suami kikir. Dia tidak beri saya yang mencukupi kebutuhan saya. Nabi jawab, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil aja tanpa pengetahuan dia. Untuk keperluanmu, tertawa semua. Tapi tunggu dulu, Bu. Tunggu dulu. Ini dalam kedudukan beliau sebagai mufti atau dalam kedudukan beliau sebagai hakim yang memutus perkara. Kalau sebagai mufti, ibu boleh ambil. Tapi kalau sebagai hakim yang memutus perkara, ini hanya khusus untuk kasus ini. Karena itu, kalau fatwa Nabi pasti benar. Tapi kalau ketetapan hukumnya benar secara formal, tapi belum tentu benar secara substansial. Ini sudah dibagi-bagi oleh ulama. Dari dulu, kata ulama-ulama kita, itu sahabat-sahabat Nabi sudah bedakan Nabi. Sering mereka bertanya, ini perintah Tuhan atau pendapatmu? Kalau perintah Tuhan, kami ana wa ta'ana. Tapi kalau pendapatmu, tunggu dulu. Ada seorang perempuan, namanya Burairah. Dia sudah punya hak untuk berpisah dengan suaminya. Mughith. Dia merdeka, suaminya masih budak. Jadi dia mau tinggalkan. Suaminya Mughith ini datang pada Nabi. Wahai Nabi, tolong bujuk istri saya biar kita bisa hidup lagi bersama. Nah, dia lihat ini si suami jalan di belakang istrinya menangis. Rasul bilang sama Al-Abbas, coba lihat itu cinta luar biasa. Nabi pergi kepada Burairah, kembalilah hidup rukun lagi. Burairah bertanya, ini perintah atau saran? Kata Nabi, ya saya cuma saran. Kalau saran saya tidak mau. Itu karena mama. Ya, jadi ini yang saya katakan, kita harus pandai-pandai. Jangan semua yang dilakukan Nabi, kita ini ada yang dilakukan berdasar adat istiadat masyarakatnya. Saya pernah ditanya, Pak Kuras kok enggak pernah saya lihat pakai kopiah putih? Saya bilang menurut saya ini lebih bagus dari kopiah putih. Kenapa? Ini adat kebiasaan bangsa saya. Allah memerintahkan kita melakukan ma'ruf.
Jadi meneladani Nabi dalam pakaiannya bagaimana? Saya katakan, kalau Anda meneladani Nabi pada pakaiannya karena cinta pada Nabi, Anda dapat pahala bukan karena pakai, tapi karena cinta Anda. Kalau karena Nabi juga tidak selalu pakai pakaian orang Saudi, pernah pakai pakaian dari Mesir, pernah pakai dari Yaman. Jadi sekali lagi meneladani dengan sungguh-sungguh setelah kita memahami. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat seperti itu. Seringkali perbedaan-perbedaan pendapat itu Nabi boleh silahkan. Tidak usah bersikeras. Karena itu ada ulama berkata, sekarang kita ambil contoh yang paling populer. Salat, baca Fatihah. Pakai bismillah atau tidak? Ada yang berkata? Ya kan? Ada yang pakai bismillah. Ada yang tidak pakai bismillah. Ada yang bismillahnya. Ada yang kompromi, Imam. Ada yang ngelihat yang nugasin. Itu. Ini bagaimana ini? Yang mana yang diteladani? Ya kan? Ada ulama yang mentarjih. Oh ini lebih kuat. Itu lebih. Oke silahkan. Tapi ada ulama yang saya menganut seperti itu. Apa itu? Nabi mempraktekkan aneka praktek sehingga semua benar. Ini yang berkata baca bismillah, itu yang tidak baca itu memang waktu itu Nabi tidak baca. Jadi rukun kan, saling mempersalahkan. Itu teladan dari Nabi dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana teladan dari Nabi dalam kehidupan masyarakat plural? Kita baca Piagam Madinah, kita baca pelayanannya kepada non-muslim dan lain-lain sebagainya. Itu kita teladani Nabi. Jadi terus saya mau ambil kesimpulan supaya kita ada. Saya masih ingin dengar dari Gus Baha sebenarnya. Saya ingin ambil kesimpulan. Anda mau teladani Nabi banyak sekali. Saya hanya 4. Upayakan meneladani Nabi dalam 4 hal itu. Apa itu 4 hal? Sifat-sifat mutlak yang ada pada Nabi. Apa itu? Sidik. Bersungguh-sungguhlah dalam segala kegiatan Anda. Benarlah dalam segala kegiatan Anda. 1. Yang kedua, amanah. Jujur. Dalam segala hal jujurlah. Yang ketiga apa? Fatonah. Cerdas. Pupuk kecerdasan spiritual Anda. Pupuk kecerdasan intelektual Anda. Pupuk kecerdasan fisik Anda. Banyak. Anda sudah meneladani Nabi begitu. Tidak usah repot ini, itu dan sebagainya. Apa yang terakhir? Tabligh. Sampaikan apa yang perlu Anda sampaikan. Ukur setiap ucapan, tulisan Anda. Apa ini lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya? Ukur, oh ini tidak ada manfaatnya. Tidak usah WhatsApp. Itu sudah teladani Nabi itu. Ukur akhlaknya. Ketahuilah bahwa sekian banyak orang yang mencapai tingkat orang yang banyak puasa dan sholatnya karena akhlak. Itu kita teladani Nabi di situ. Daripada repot-repot segalanya, beda-beda. Itu praktis. Saya kira itu kesimpulannya dapat.